Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Soul Land 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana ketika Kekaisaran Ryu mau bertindak curang di pertandingan duel kemarin, untungnya Tetua Suan pun turun tangan dan menghentikan tindakan itu. Bahkan dengan 9 cincin dulunya ia menantang pihak sebelah. Sontak sekelas guru dari Kekaisaran Ryu pun sampai dibuat tunduk dan mengakui kesalahannya. Alhasil senior Huang selaku wasit pun juga langsung mengingatkan jika Kekaisaran Ryu membuat satu pelanggaran lagi, maka mereka akan didiskualifikasi. Yang pada akhirnya untuk pertandingan duel pun menghasilkan skor 2-1 dan masih dipimpin oleh Akademi Shrek. Sementara untuk Kekaisaran Ryu, mereka pun langsung menurunkan Mika di pertandingan yang berikutnya. Berbeda dengan Akademi Shrek, setelah perjuangan keras dari senior Sanshi, kali ini giliran BB lah yang turun tangan. Awalnya Mika benar-benar sangatlah pede dan bergegas mengeluarkan meriam miliknya. Tapi tanpa diduga, sebagai kapten dari tim cadangan, BB bisa menghindari semua serangan itu. Bahkan Mika pun juga sampai dibuat kaget karena memang BB yang notabene adalah penyerang depan malah bisa segesit ini. Yang pada akhirnya ia pun mengkombokan teknik rohnya dengan alat pemandu rohnya. Namun lagi-lagi this is senior BB selaku perwakilan dari sekte Tang, ya kan? Dimana ia pun juga tak tinggal diam dan langsung mengeluarkan senjata rahasia bola pengejar jiwanya. Alhasil musuh yang memang tak aware dan tak mengetahui akan senjata tersebut, seketika ia pun langsung terkena serangan telak dan langsung dibuat pingsan. Sontak senior Huang yang melihatnya awalnya mencurigai kalau itu adalah sebuah racun yang kuat. Tapi jelas BB pun menjelaskan kalau racun itu tidaklah berbahaya sama sekali, melainkan hanya akan membuat Mika tertidur seharian saja. Dengan ini BB pun berhasil mensecure 1 poin lagi yang membuat skor pun menjadi 3-1. Jelas karena keadaan yang semakin tak menguntungkan, guru dari Kekaisaran Ryu pun akhirnya menurunkan senjata rahasianya yaitu Meng Hongchen yang sedari kemarin memang belum unjuk gigi. Yang tanpa diduga Meng Hongchen juga tak keberatan sama sekali, apalagi ia juga tak mau membiarkan Akademi Shrek berpesta begitu saja. Disinilah kita pun baru mengetahui kalau Meng Hongchen selaku saudara dari Xiao Hongchen ini memiliki roh pelindung yang sangatlah kuat yaitu katak es pembunuh atau mata merah. Sontak Tetua Suan yang melihatnya juga sampai dibuat kaget dan mengingatkan untuk berhati-hati. Tapi sayangnya Meng Hongchen benar-benar unjuk gigi dan langsung mengeluarkan teknik katak beracun. Awalnya BB tak gentar sama sekali dan mencoba mengadu serangan itu menggunakan naga tirek petir birunya. Namun tanpa diduga sekelas naga tirek ternyata bukanlah apa-apa. Bahkan tanpa menyentuh sekalipun Meng Hongchen bisa memenangkan pertandingan hanya dengan menggunakan racun miliknya. Dengan ini skor pun mulai dikejar lagi menjadi 3-2. Sontak senior Ling yang melihatnya juga terpancing emosi dan memutuskan untuk turun tangan. Sementara untuk Tetua Suan, ia pun menjelaskan kalau katak es mata merah ini adalah jenis binatang yang sangat beracun, di mana seluruh tubuhnya memang memiliki atribut es, tapi khusus untuk matanya juga memiliki atribut api. Dengan begitu, karena perpaduan dingin dan panas, maka serangan dari tekniknya akan menghasilkan racun yang sangatlah kuat. Dan benar saja, meskipun senior Ling berhasil mengunci pergerakan musuh, tapi katak milik Meng Hongchen tetap bergerak bebas dalam meracuni musuh-musuhnya. Dengan ini, ia pun lagi-lagi memenangkan pertandingan dan berhasil menyamakan kedudukan. Sontak Yu Hao dan kawan-kawan yang melihatnya benar-benar cukuplah panik. Tapi berbeda dengan Yu Heng, di mana untuk yang kali ini ialah yang memutuskan untuk turun tangan. Tentunya sebagai salah satu tuan muda di Kekaisaran Xinglo, ia tak berniat sama sekali untuk membiarkan Kekaisaran Ryu bersinar lagi. Sontak yang mulia yang melihatnya langsung menanyakan kepada Adipati apakah anaknya bisa melangkah lebih jauh.
Yang sudah jelas sebagai seorang ayah, Adipati pun yakin kalau Yu Heng pasti akan memberikan sebuah kejutan. Apalagi untuk menjadi Master Roh kuat itu, ia memang harus menghadapi lawan seperti ini. Yang pada akhirnya di arena, Yu Heng pun belajar dari rekan-rekannya tadi dan mencoba mengajak Meng Hongchen untuk bertarung secara langsung. Tapi lagi-lagi Meng Hongchen ini memang terlalu OP, dimana ternyata tak hanya tekniknya saja yang beracun, melainkan armor dan pedangnya juga beracun semua. Alhasil Yu Heng pun tetap saja dibuat tersudut. Namun jelas sebagai tuan muda dari keluarga Harimau Putih, Yu Heng pun menunjukkan kapabilitasnya sekaligus daya tahan tubuhnya, dimana ia memaksakan dirinya menggunakan teknik transformasi demi menahan serangan racun tersebut. Alhasil Meng Hongchen yang memang tak siap, kali ini ialah yang harus menerima serangan telak sekaligus combo wombo dari Dai Yu Heng termasuk gempuran dari teknik tinju meteornya. Tapi tanpa diduga, Meng Hongchen ternyata masih memiliki alat pemandu roh cincin teleportasinya untuk menghindari gempuran itu. Bahkan ia pun mengeluarkan teknik rohnya untuk mengakhiri pertandingan ini. Sontak Kekaisaran Ryu yang melihatnya langsung merasa di atas angin dan beranggapan kalau mereka pasti memenangkan pertandingan ini. Tapi sayangnya this is Dai Yu Heng, saudara tiri dari King Yu Hao, dimana meskipun sudah terseok-seok dan tubuhnya sudah dipenuhi racun, ternyata Yu Heng masih menyimpan teknik dari tulang roh mutlaknya untuk menahan serangan itu. Bahkan ketika Adipati mulai meragukan anak tercinta, tiba-tiba Yu Heng benar-benar membuktikan kapabilitasnya dan bersiap mengeluarkan serangan akhir. Sontak guru dari Kekaisaran Ryu benar-benar dibuat panik dan memutuskan untuk menyerang. Sayangnya Yu Heng tak peduli akan hal itu dan tetap mengeluarkan teknik penghancuran dari Harimau Putih. Alhasil mau tak mau Meng Hongchen pun harus menerima serangan yang telak dan langsung dinyatakan kalah dalam pertandingannya. Di sana Yu Heng pun juga mengatakan kalau tubuhnya sudah dipenuhi oleh racun. Jadi ia tak mendengar sama sekali soal menyerahnya akademi sebelah ya lur ya. Wede. Dengan ini skor pun kembali dipimpin oleh Akademi Shrek menjadi 4-3. Sontak guru dari Kekaisaran Ryu pun benar-benar tak menyangka kalau kualitas fisik dari Yu Heng ternyata sangatlah kuat. Bahkan ia pun mengakui kalau Yu Heng beneran seorang monster. Sedangkan untuk Yu Heng, ia pun langsung mengatakan kepada Xiao Tao kalau sisanya ia serahkan kepadanya. Dan kemudian ia pun langsung jatuh pingsan. Berbeda dengan Kekaisaran Ryu, karena senjata rahasianya tak bisa menyapu bersih anggota dari Akademi Shrek, jadi guru dari Kekaisaran Ryu pun memutuskan untuk menyerah dalam pertandingan duel ini. Tentunya mereka berniat bertaruh di pertandingan terakhir saja, yaitu 2-2-3. Dengan ini bisa dipastikan skor di pertandingan final pun menjadi 1 sama dan gelar juara harus diperebutkan di pertandingan 2-2-3. Alhasil para penonton pun semakin antusias melihat turnamen yang menjadi sesengit ini. Apalagi juri hanya memberikan waktu 10 menit sebelum dimulainya babak terakhir. Tapi di sana untuk Guru Zoyi, ia pun malah sangat khawatir karena ternyata para anggotanya hanya tersisa 3 saja, yaitu Xiao Tao, Wang Dong, dan Yu Hao. Sementara yang lainnya masih cedera semua. Jelas jika dibandingkan dengan Kekaisaran Ryu yang masih memiliki banyak anggota yang fit, jadi secara kuantitas mereka sudah kalah jumlah. Yang ternyata hal ini memang sudah dipersiapkan oleh Kekaisaran Ryu, dimana karena anggota Shrek hanya tersisa 3, jadi otomatis mereka sudah menang 1 poin. Jelas jika mereka bisa memenangkan 1 pertandingan saja, maka gelar juara sudah pasti di tangan. Yang pada akhirnya ia pun langsung menurunkan sang Kapten Rulong dan si Yafeng untuk mensecure kemenangan ini. Sementara Akademi Shrek mau tak mau mereka pun hanya menurunkan Xiao Tao saja. Bahkan ketika wasit mengingatkan kalau ini adalah pertandingan 2-2-3, Xiao Tao tetap saja sangatlah pede untuk melawan 2 Master Roh sekaligus. Alhasil Guru Zoyi pun hanya bisa berharap agar Xiao Tao bisa memenangkan pertandingan ini. Karena memang jika tidak maka mereka sudah pasti kalah. Karena faktanya di pertandingan yang ketiga mereka sudah tak ada anggota lagi. Tapi jika Xiao Tao bisa memenangkannya, maka Yu Hao dan Wang Dong masih bisa berjuang untuk mempertaruhkan gelar juara. Sedangkan di arenanya duo maut ini benar-benar tak mau kalah dan langsung menggempur Xiao Tao dengan serangan meriam. Awalnya Xiao Tao tak gentar sama sekali dan mencoba menahannya menggunakan teknik hujan meteor.
Tapi sayang, Xia Feng sudah mempersiapkan alat pemandu roh pertahanannya dan berhasil membuat Rulong mempersiapkan alat pemandu roh pedangnya. Yang ternyata alat pemandu roh pedang milik Rulong ini memiliki dua atribut sekaligus, yaitu terang dan gelap. Di sanalah Tetua Xuan pun baru menyadari kalau musuh ternyata sudah mempelajari kelemahan Xiao Tao. Dan benar saja, guru dari Kekaisaran Ryu pun juga mengatakan kalau senjata ini memang disiapkan untuk Xiao Tao. Yang ternyata ketika pedang atribut gelap mulai menyerang, senjata itu bisa memancing api jahat dari tubuh Xiao Tao. Alhasil Xiao Tao yang memang tak aware akan hal itu, ia pun harus jatuh ke bawah dan tubuhnya mulai dikuasai oleh api jahatnya. Sementara untuk Kekaisaran Ryu, strateginya sendiri ketika Xiao Tao sudah mulai dikuasai oleh api jahat, mereka akan mengubah atribut pedangnya menjadi terang untuk mengakhiri pertarungannya. Sontak Guru Zhou yang melihatnya benar-benar sangatlah panik, bahkan ia pun sampai berniat untuk menyerah saja. Tapi tanpa diduga, Xiao Tao sendirilah yang menolak dan meyakinkan kalau ia bisa menahannya. Tentunya sebagai kapten dari tim utama, Xiao Tao benar-benar menunjukkan sikap pantang menyerah dan mencoba mati-matian dalam menahan api jahatnya. Bahkan seketika wujudnya pun sampai berubah. Sontak hal itu membuat Rulong pun cukuplah panik dan bergegas mengeluarkan pedang atribut cahaya. Tapi sayangnya, this is Mas Xiao Tao, sang keturunan dari Sindut Hong Yun, ya kan? Dimana ia benar-benar bisa menahan api jahatnya dan berhasil membalikan keadaannya. Bahkan ia pun sampai mengeluarkan pedang miliknya dan mengeluarkan serangan yang mematikan. Sontak guru dari Kekaisaran Ryu pun juga sangatlah panik karena pedang itu setara dengan alat pemandu roh di tingkat 8. Tapi untungnya di saat itu jugalah senior Huang pun turun ke arena dan menghentikan serangannya. Bahkan ia pun langsung mengatakan kalau Akademi Shrek resmi memenangkan babak pertama. Namun meskipun begitu, untuk senior Xiao Tao, ia pun langsung jatuh pingsan dan diamankan oleh Tetua Xuan. Awalnya Yu Hao yang melihatnya langsung berinisiatif untuk membantu menahan api jahatnya. Tapi ternyata apa yang terjadi dengan Xiao Tao ini, ia bukan lagi ditekan oleh api jahat, melainkan roh pelindungnya sudah bermutasi menjadi Phoenix api hitam. Bahkan jika Yu Hao mencoba untuk menahan, takutnya malah ialah yang akan dilahap balik. Apalagi dengan bermutasinya roh pelindung Xiao Tao ini, tubuh dan pikirannya sudah dipenuhi oleh kekuatan api jahat. Bahkan jika tidak bertindak cepat, takutnya di masa depan Xiao Tao akan menjadi master roh jahat. Sementara untuk Xiao Tao sendiri dengan sisa-sisa kesadarannya, ia pun hanya mengatakan sisanya ia serahkan kepada Wang Dong dan Yu Hao. Awalnya setelah kejadian Xiao Tao ini, Tetua Xuan mulai dibuat khawatir dan mengingatkan agar mereka tidak bertindak gegabah. Karena faktanya mereka masih sangatlah muda dengan masa depan yang sangatlah cerah. Tapi di sana untuk Yu Hao dan Wang Dong, mereka juga tak mau menyia-nyiakan pengorbanan Xiao Tao dan pasti akan mempertahankan gelar juara. Yang pada akhirnya Tetua Xuan pun setuju dengan keputusan mereka dan hanya mengingatkan apapun hasilnya nanti, mereka tetap adalah kebanggaan dari Akademi Shrek. Dengan ini Yu Hao dan Wang Dong pun menjadi tombak terakhir dari Akademi Shrek, di mana jika mereka bisa memenangkan pertandingan, maka otomatis Akademi Shrek lah yang juara. Tapi jika tidak, maka Akademi Shrek akan dinyatakan kalah, karena memang di pertandingan yang ketiga Akademi Shrek sudah pasti menyerah dikarenakan tak ada anggota lagi. Cerita berlanjut di mana pertandingan terakhir sebagai penentu siapakah raja di turnamen antar benua akhirnya dimulai juga. Di mana ini adalah pertandingan 2-2-3 yang akan mempertemukan duo terkuat dari masing-masing akademi. Yu Hao Ek Wang Dong dari Akademi Shrek versus Yang Hong Chen Ek Meng Hong Chen dari Kekaisaran Ryu. Di sana dijelaskan dari segi kekuatan Kekaisaran Ryu unggul sangatlah jauh, karena faktanya Hong Chen bersaudara ini sudah di tingkat raja semua atau di level 50 ke atas dengan 5 cincin miliknya. Sekaligus mereka juga adalah master pemandu roh di level 5. Berbeda dengan Akademi Shrek di mana Wang Dong hanya di level 30 dengan 3 cincin, sedangkan Yu Hao yang hanya di level 20 dengan 2 cincin sekaligus master pemandu roh di level 2. Tapi meskipun begitu, Yang Mulia tak mau menganggapnya remeh karena memang selama turnamen berlangsung Akademi Shrek sudah memberikan banyak kejutan. Sementara untuk Adipati Baihu, doi yang melihat Yu Hao langsung merasakan sesuatu yang familiar. Sampai di arena pertandingan penentu ini pun akhirnya dimulai juga.
Di sana layaknya seorang penantang, Hong Chen bersaudara ini langsung tarung agresif dengan alat pemandu rohnya. Tapi jelas untuk Akademi Shrek mereka juga tak tinggal diam dan bergegas memberikan serangan balik. Sontak hal itu membuat guru dari Kekaisaran Ryu pun cukuplah kaget karena ternyata Yu Hao yang selalu menjadi inti penyerangan sekarang malah Wang Dong lah yang menjadi penyerang utama. Yang ternyata ini memang adalah strategi dari Guru Zoyi untuk tidak terlalu mengekspos kekuatan Wang Dong di pertandingan-pertandingan kemarin. Tentunya untuk sekarang Wang Dong sudah bebas membabi buta. Tapi di sana Hong Chen bersaudara tak mau membiarkannya begitu saja dan mencoba menjatuhkan anak dewa tersebut. Untungnya Yu Hao juga bergerak cepat dan menghentikan pergerakan musuh terlebih dulu menggunakan teknik gangguan mentalnya. Dengan ini Yu Hao dan Wang Dong pun langsung mencoba untuk memberikan serangan jarak dekatnya. Tapi ternyata itu juga adalah strategi dari musuhnya, di mana ketika Yu Hao dan Wang Dong mau mendekat, Meng Hong Chen seketika mengeluarkan teknik katak beracun. Untungnya dengan gerakan dari Sekte Tang, Yu Hao masih bisa menyelamatkan Wang Dong dan membuat dirinya lah yang terjebak di dalam teknik tersebut. Sontak semua pun benar-benar sangatlah panik. Apalagi Xiao Hong Chen juga memanfaatkan momen tersebut dan mencoba untuk menyerang lagi. Tapi untungnya di saat itu juga lah Yu Hao pun masih sempat menggunakan teknik pelindung esnya untuk menahan semua serangan itu. Alhasil meskipun terkena combo wombo yang telak, Yu Hao pun tidaklah kenapa-napa. Jelas hal itu membuat Meng Hong Chen lah yang dibuat kaget karena seharusnya Yu Hao sudah terkena racun miliknya. Sontak dengan senang hati Yu Hao pun menjelaskan meskipun katak es memiliki dua atribut es dan api, tapi di hadapan dari Kaisar Bingbing yang notabene adalah raja dari segala es itu bukanlah apa-apa. Terlebih lagi alasan katak es mata merah tak pernah berani pergi ke bagian utara karena ternyata Kaisar Bingbing adalah counter alaminya. Alhasil Xiao Hong Chen pun mulai mengakui kehebatan dari King Yu Hao. Namun ia juga menegaskan kalau kemenangan tetap berada di tangan mereka. Yang ternyata Hong Chen bersaudara ini juga sudah menyiapkan teknik gabungan dari roh pelindungnya. Jelas Yu Hao dan Wang Dong yang tadinya bisa mengimbangi sekarang lagi-lagi dibuat tersudut. Sampai pada akhirnya mereka pun juga menunjukkan teknik gabungan ketiganya. Sejadi teknik gabungan mereka yang kali ini adalah penyatuan mata spiritual dengan palu Hautian yang disebut sebagai badai psikis. Alhasil bentrokan di antara mereka pun tak bisa dielakkan lagi. Sontak Yang Mulia yang melihatnya langsung mengatakan kalau ini adalah pertarungan antara teknik gabungan. Tapi untuk Adipati ia pun hanya bilang meskipun daya serang dari Akademi Shrek jauh lebih kuat, namun mereka sangatlah kalah dari segi kultivasi dan pasti lebih cepat menghabiskan kekuatan rohnya. Dan benar saja di arena Yu Hao pun menyadari jika terus seperti ini takutnya mereka lah yang akan kalah. Alhasil ia pun langsung mengajak Wang Dong untuk segera mengeluarkan teknik gabungan keempatnya. Awalnya Wang Dong menolak akan hal itu karena faktanya mereka belum pernah sekalipun melatih teknik keempatnya. Tapi jelas Yu Hao pun hanya mengingatkan keberhasilan dari teknik gabungan itu terletak pada rasa saling percaya. Yang pada akhirnya karena mereka berdua sama-sama saling menaruh rasa percaya, mereka pun akhirnya mengeluarkan senjata rahasianya yaitu teknik gabungan keempat. Sejadi teknik keempat ini adalah penyatuan dari es Kaisar Bingbing dengan roh pelindung kupu-kupu milik Wang Dong. Sontak semua pun lagi-lagi langsung dibuat kaget. Apalagi teknik gabungan mereka ini memunculkan wujud asli dari Wang Dong atau sosok anaknya Tang San yaitu Tang Wutong, ya kan? Widih. Tapi meskipun begitu, semua orang tak menyadari akan sosok tersebut dan masih menganggap kalau itu adalah gabungan antara Yu Hao dan Wang Dong.
Sementara untuk guru Kekaisaran Ryu, ia pun benar-benar sangatlah kaget karena katanya dengan Yu Hao dan Wang Dong yang hanya di tingkat 2 dan 3, secara logika ketika menggunakan teknik gabungan, seharusnya mereka membutuhkan waktu 3 hari untuk mengeluarkan teknik gabungan lagi. Tapi faktanya di arena dengan sosok asli dari Tang Wutong yang layaknya Dewi Kupu-Kupu, sembari disupport dengan lagu yang sangatlah keren, ia pun mulai menceramahi semua orang yang ada di sana. Sampai pada akhirnya setelah sedikit bacot singkatnya, mereka pun mengeluarkan serangannya dan membuat para musuh pun keluar dari arena. Dengan ini Hong Chen bersaudara pun juga mengakui kekalahannya sekaligus mengakui kalau Akademi Shrek memang sekolahnya para monster. Di saat yang sama Yu Hao dan Wang Dong pun juga kembali lagi ke wujud semula. Sontak Putri Jiu yang melihatnya juga cukuplah kaget karena memang ketika melawan Akademi Xinglu kemarin, Yu Hao dan Wang Dong hanya menggunakan 2 teknik gabungan. Dan sekarang mereka juga mengeluarkan 2 teknik gabungan lagi yang menandakan kalau mereka memiliki 4 teknik gabungan. Alhasil Yang Mulia hanya bisa geleng kepala dan mengatakan kalau ini adalah monster yang sebenarnya. Yang pada akhirnya di arena wasit pun langsung mengatakan kalau pertandingan 2-2-3 harus berakhir dengan skor 2-1 atas kemenangan dari Akademi Shrek. Dengan ini Akademi Shrek lah yang berhasil menjadi juara sekaligus memperpanjang dominasi mereka dengan mempertahankan gelar juara, ya kan? Widih. Jelas para anggota dari Akademi Shrek pun benar-benar sangatlah senang sekaligus tak menyangka kalau mereka adalah rajanya antar benua. Di sana para akademi lain juga ikutlah senang dan sedikit mengapresiasi perjuangannya. Sampai di antara meriahnya para penonton, salah satu penonton pun mengatakan kalau mata spiritual milik Yu Hao berasal dari sekte mereka yaitu sekte tubuh. Balik lagi ke arena, di sana mereka pun langsung mengadakan upacara pembagian hadiah, di mana sebagai juara pertama Akademi Shrek lah yang disuruh untuk maju ke depan disaksikan oleh para pesaingnya. Yang ternyata Yang Mulia sendirilah yang memberikan hadiah utamanya yaitu 4 tulang roh kepada Akademi Shrek. Alhasil karena Yu Hao dan Wang Dong lah yang memberikan kontribusi terbesar di turnamen ini, jadi Guru Zoyi pun menyuruh mereka lah yang mengambilnya. Yang sudah jelas sesuai dengan janji dari Yang Mulia ketika di pelelangan kemarin, karena Yu Hao beneran menjadi juara, jadi ia pun juga beneran memberikan tulang kiri Kaisar Kalajengking esnya kepada Yu Hao. Sedangkan untuk 3 tulang lainnya masih belum diketahui. Sontak para akademi lain pun lagi-lagi mengapresiasi kemenangan dari Akademi Shrek. Tapi berbeda dengan Kekaisaran Ryu, dengan muka yang kesal mereka pun bergegas untuk kembali. Namun tanpa diduga Tetua Suan tak membiarkannya begitu saja dan menahan Kekaisaran Ryu. Di sana ia pun bilang kalau pedang penghakiman milik mereka sudah membuat roh pelindung Xiao Tao bermutasi. Bahkan saat ini kemungkinan Xiao Tao hanya ada 2, antara mati atau menjadi Master Roh Jahat. Yang ternyata alasan Tetua Suan menahannya karena hal ini disebabkan oleh Kekaisaran Ryu, jadi Kekaisaran Ryu mungkin saja bisa mengatasinya. Tapi sayangnya Guru Kekaisaran Ryu pun bilang kalau mereka juga tak bisa membantu apa-apa. Alhasil Tetua Suan pun bilang jika mereka tak mau untuk membantu, maka serahkan saja pedang penghakiman dan biarkan mereka yang mencari jalan keluarnya sendiri. Awalnya Kapten Rulong tak bersedia memberikannya, apalagi pedang penghakiman adalah alat pemandu roh tingkat 8 ciptaan dari Kekaisaran yang tak ternilai sama sekali. Sementara untuk para penonton dan akademi lain, mereka pun mulai menyudutkan Kekaisaran Ryu yang katanya sudah keterlaluan sampai membuat Xiao Tao berakhir seperti ini. Yang pada akhirnya Tetua Suan pun lagi-lagi mengeluarkan tekanannya dan mengingatkan apakah nyawa dari seorang Master Roh juga tak dinilai di mata mereka. Alhasil di bawah tekanan dari Tetua Suan sekaligus gempuran dari para penonton, guru dari Kekaisaran Ryu pun menyetujui untuk memberikan pedang penghakimannya. Tapi dengan syarat ia tidaklah memberi pedang tersebut melainkan hanya meminjamkannya sementara waktu. Untungnya Tetua Suan juga setuju akan hal itu dan menyuruh Yu Hao untuk mengambilnya. Tak hanya itu, Tetua Suan juga mencoba untuk membalas budi dan mengatakan kalau racun katak di tubuh Meng Hongchen sewaktu-waktu bisa saja mengikis tubuhnya sendiri.
Jelas jika ia mau mempercayainya, maka datang saja ke Akademi Shrek dan biar ialah yang membantu. Di sana meskipun pulang dengan sebuah title juara, tapi Akademi Shrek tetap saja dibuat bersedih melihat kondisi dari Xiao Tao yang sangatlah buruk. Bahkan Guru Zoyi pun mengatakan kalau pembagian hadiah akan dilakukan sesampainya di akademi nanti. Tapi seketika itu juga tiba-tiba penonton yang aneh tadi menghampiri Akademi Shrek dan bergegas menghampiri Yu Hao. Yang ternyata pria ini bernama Lang Ya yang berasal dari sekte tubuh, di mana tujuannya ke sini untuk menjemput Yu Hao balik ke sektenya. Jadi sekte tubuh itu adalah rumah bagi Master Roh yang memiliki roh pelindung dari tubuh asalnya. Sebagai contoh adalah mata spiritual milik Yu Hao. Tentunya dibandingkan dengan Akademi Shrek, sekte mereka jauh lebih baik dan bisa membimbing Yu Hao untuk menjadi lebih kuat lagi. Bahkan ia pun menjanjikan dalam 20 tahun ke depan seluruh benua pasti akan dibuat terkejut dengan perkembangan Yu Hao. Sontak Guru Zoyi yang mendengarnya malah mengatakan kalau Lang Ya memanglah benar. Yang ternyata sekte tubuh ini dikenal sebagai salah satu sekte paling misterius di dunia, di mana kekuatan keseluruhannya jauh lebih menakutkan daripada pasukan Master Roh jahat. Tapi sayangnya untuk Yu Hao, ia tetap memilih Akademi Shrek daripada bergabung dengan sekte tubuh. Alhasil Lang Ya pun benar-benar sangatlah kesal dan mencoba untuk memaksa. Sayangnya tetua Suan lah yang kali ini turun tangan. Bahkan ia mengatakan laporkan saja kepada ketuanya kalau ia belumlah mati. Jadi jika ingin mendekati murid dari Akademi Shrek, maka lewati dirinya dulu, ya kan? Wede. Sontak Lang Ya pun langsung dibuat gentar dan memutuskan untuk segera pergi. Di sana tetua Suan pun mengatakan karena mereka berhasil memenangkan turnamen sebagai tim cadangan, jadi semua kekuatan pasti sedang tertarik. Tapi tenang, untuk Yu Hao ia tak perlu terlalu khawatir karena memang Akademi Shrek akan selalu ada untuknya. Sedangkan untuk Wang Dong, ia pun malah menanyakan soal asal-usul dari sekte tubuh. Alhasil Guru Zoyi pun menjelaskan selain Pavilion Dewa Laut di akademi mereka, ada dua kekuatan utama lagi di dunia Spirit Master. Salah satunya adalah Aula Mingde dari Kekaisaran Ryu yang mewakili kekuatan yang mutakhir, di mana ketuanya adalah kakek dari kakaknya Hong Chen. Bahkan pedang penghakiman pasti diberikan oleh ketuanya itu. Sedangkan yang kedua adalah sekte tubuh. Di sana dijelaskan sekte tubuh ini jarang sekali memunculkan diri, tapi sekalinya mereka memunculkan diri pasti akan menciptakan sebuah badai. Selain itu, perilaku dari sekte tubuh ini sangat bergantung dengan suka dan tidak suka, di mana lebih dari 2000 tahun yang lalu sekte tubuh ini pernah memburu 7 makhluk jiwa berumur 10 juta tahun dan memicu kerusuhan monster roh di hutan pertarungan bintang. Di sanalah Akademi Shrek pun memutuskan untuk memanggil para ahli terbaik dan mendirikan Pavilion Dewa Laut demi menahan amukan dari para monster roh. Yang ternyata kerusuhan tersebutlah yang membuat Ulat Tianmeng dipenjara dulu, di mana ia dipenjarakan oleh 4 monster di hutan pertarungan bintang. Bahkan para monster ini juga berniat untuk menyerang kota Shrek juga. Tapi entah kenapa Ulat Tianmeng yakin dari 4 monster ini masih ada sosok yang lebih mengerikan yang masih tertidur di hutan pertarungan bintang. Alhasil setelah mendengar cerita tersebut, Senior BB pun hanya mengingatkan agar Yu Hao tetap berhati-hati. Yang pada akhirnya mereka pun mulai menanyakan keadaan dari Xiao Tao. Yang ternyata untuk sementara ini tetua Suan sudah menyegel api Phoenix hitam di tubuhnya. Selain itu, untuk pedang penghakimannya juga sedang diteliti dan sudah dibawa oleh Senior Ling dan Senior Yu Heng kembali ke akademi. Yang pada akhirnya tetua Suan pun mengajak mereka untuk kembali ke akademi juga. Sampai di akhir episode 46 ini kita pun diperlihatkan sosok dari Yilai Kese atau sang Necromancer yang layaknya seperti dewa yang sangatlah kuat ya lur ya. Widing. Cerita berlanjut di mana setelah berhasil menjuarai turnamen antar benua kemarin, Yu Hao dan kawan-kawan pun akhirnya kembali ke akademi. Tentunya di Akademi Shrek kembalinya mereka ini langsung disambut dengan meriah oleh seluruh murid yang ada, terutama tim cadangan.
Di sana tak hanya para murid saja, para guru dan semua petinggi di Paviliun Dewa Laut juga menyambutnya. Bahkan tetua Muen selaku sosok terkuat di Akademi Shrek akhirnya muncul juga. Sontak Yu Hao yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena memang yang ia tahu tetua Muen ini hanyalah kakek tua yang tidur di asrama depan. Tapi jelas tetua Muen pun akhirnya mengenalkan diri kalau ia adalah seseorang yang paling tinggi di akademi. Yang ternyata satu-satunya alasan kenapa ia selalu duduk di depan asrama karena di sana sangatlah ramai dan ia bisa merasakan lagi vitalitasnya sehingga tulang-tulang tuanya ini pun bisa hidup kembali. Alhasil Yu Hao pun lagi-lagi cukuplah kaget karena tetua Muen selama ini sudah menyembunyikan kekuatannya. Bahkan ia sempat beranggapan kalau doi hanyalah penjaga asrama, ya kan? Waduh. Sementara untuk tetua Muen sendiri, ia pun hanya bilang karena mereka sudah memenangkan turnamen antar benua yang notabene adalah turnamen terbesar. Jadi para petinggi akademi pun sudah memutuskan untuk memberikan mereka sebuah gelar dan meresmikan julukan 7 monster Shrek kepada 7 anggota cadangan. Bahkan julukan mereka ini juga dinyatakan seumur hidup yang menandakan kalau mereka bertujuh sudah diakui sebagai 7 monster Shrek generasi kedua atau penerusnya Tangsan dan kawan-kawan. Sontak mereka pun benar-benar sangatlah kaget sekaligus senang. Tapi untuk Hua Bin dan kawan-kawannya mereka tetap saja sangatlah kesal. Apalagi tetua Muen benar-benar mengakui mereka sebagai pahlawan dan sangatlah bangga atas pencapaiannya. Berbeda dengan 7 monster Shrek, mereka pun benar-benar sangatlah senang. Terlebih lagi selain mereka bertujuh, hanya Tangsan dan kawan-kawanlah yang memiliki gelar ini. Artinya mereka adalah 7 monster Shrek generasi kedua setelah ribuan tahun zamannya Tangsan dulu ya lur ya. Widih. Sontak Yu Hao juga sangatlah senang sembari menyebut nama ibunya. Sama halnya dengan Tang Ya, sebenarnya ia juga sangatlah senang melihat teman-temannya yang diresmikan sebagai 7 monster Shrek. Tapi di sisi lain hati kecilnya ia juga sangat kecewa dengan dirinya sendiri karena sudah tertinggal jauh. Sampai Yu Hao pun menanyakan kepada tetua Muen soal keadaan dari para seniornya. Yang ternyata turnamen antar benua kemarin adalah turnamen terakhir dari para senior, di mana setelah itu mereka pun sudah resmi tamat. Jadi untuk senior Xiao Tao, akademi sudah memutuskan untuk membiarkan Xiao Tao bekerja di sini dan akan bertanggung jawab untuk Akademi Shrek. Berbeda dengan senior Yu Heng, ia memutuskan untuk kembali ke Kekaisaran Xinglu dan membantu ayah tercinta. Dan terakhir untuk senior Ling, ia juga melakukan hal yang sama. Yang pada akhirnya setelah menjelaskan semuanya, tetua Muen pun menyuruh Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao untuk ikut dengannya. Sementara untuk yang lain boleh bergegas bubar. Yang ternyata tetua Muen mengajak mereka ke Paviliun Dewa Laut. Di sana ia juga menjelaskan kalau Paviliun Dewa Laut ini adalah tempat pertemuan tertinggi di akademi sekaligus harta karun dari Akademi Shrek. Sontak Yu Hao dan kawan-kawan yang baru melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena ternyata Paviliun Dewa Laut ini sebenarnya tertanam di dalam pohon. Sedangkan untuk Ulat Tianmeng dan Kaisar Bingbing, mereka juga langsung dikejutkan dengan cahaya yang ada di sana yang katanya sangatlah murni. Bahkan cahaya ini seolah-olah sedang membersihkan jiwa. Sampai tetua Muen pun menjelaskan kalau Paviliun Dewa Laut ini sebenarnya terbentuk dari ukiran di sebuah pohon emas. Yang pada akhirnya ia pun mengajak mereka masuk ke dalam sembari menjelaskan soal pohon emasnya. Jadi pohon emas ini memiliki cahaya dan napas spiritual kehidupan. Atau bisa dikatakan kalau pohon inilah adalah pondasi dari Akademi Shrek. Tak hanya itu, tetua Muen juga membawa mereka ke 3 pintu portal dan menyuruh mereka untuk berlatih di dasar tanah dari pohon emasnya. Awalnya Yu Hao yang masuk ke sana seketika langsung dibuat pusing karena katanya seolah-olah ada kekuatan mental yang menekannya. Sementara untuk tetua Muen, ia pun hanya mengatakan setiap mastero yang ingin mencapai prestasi yang lebih tinggi, mereka harus menerangi jalannya sendiri. Yang ternyata tujuannya membiarkan mereka berlatih ini agar mereka bertiga bisa menentukan jalannya sendiri. Sampai ia pun juga menanyakan kepada Yu Hao apa itu kekuatan mental. Alhasil Yu Hao pun mengatakan kalau kekuatan mental itu adalah sebuah pikiran.
Sontak tetua Muan pun juga setuju akan jawaban itu karena katanya untuk melatih kekuatan mental adalah dengan sebuah tekanan. Bahkan ia mengatakan kalau cahaya pohon emas akan mengikuti karakteristik setiap Master Roh dan akan memunculkan efek yang berbeda-beda. Sebagai contoh untuk Yu Hao ia akan diberi tekanan mental, tapi berbeda dengan Wang Dong dan Xiao Xiao. Di sana ia pun juga bilang kalau ia sudah mengetahui kalau Yu Hao memiliki banyak rahasia, tapi ia tak akan menanyainya dan hanya memberi saran, di mana selama proses berlatih di sini Yu Hao gabungkan saja semua rahasianya. Dengan begitu mungkin ia akan mendapatkan kekuatan yang lebih. Alhasil Yu Hao pun sangatlah berterima kasih dan langsung mulai berlatih. Sama halnya dengan Wang Dong dan Xiao Xiao yang bergegas berlatih juga. Di sana untuk Yu Hao ia pun dihampiri oleh jiwa dari Dewa Necromancer yang mengatakan kalau ia sudah memurnikan pisau silin atau pisau pelahap roh yang didapatkan di pelelangan kemarin. Selain itu ia juga sudah memurnikan kekuatan hidupnya ke tempat yang paling murni. Bahkan pisaunya ini sudah bisa diganti nama menjadi pisau penjaga kehidupan. Tentunya ia pun hanya mengatakan agar Yu Hao memanfaatkan pelatihan ini dan gabungkan saja pisaunya dengan dirinya. Alhasil Yu Hao pun tak keberatan sama sekali dan langsung memasukkan pisau tersebut ke dalam dahinya. Sontak seketika itu juga di kening Yu Hao langsung memunculkan sebuah mata dan mereka pun kembali lagi ke lautan kesadarannya. Jelas Ulat Tianmeng yang melihatnya benar-benar sangatlah panik, apalagi ia tak tahu sama sekali apa yang dilakukan oleh Dewa Necromancer. Tapi ternyata Dewa Necromancer tidaklah berbuat jahat, melainkan ia berniat membuka lautan mental kedua untuk King Yu Hao. Bahkan ia pun langsung menunjukkan sebuah cahaya dengan vitalitas yang sangatlah kuat. Yang pada akhirnya dengan cahaya tersebutlah ia pun memunculkan berbagai tanaman di sana. Selain itu, segel pertama yang dipasang oleh Ulat Tianmeng dulu seketika sudah terbuka sepenuhnya. Sementara untuk Necromancer-nya, ia pun hanya bilang mulai sekarang ia tak akan berebut wilayah lagi dengan mereka berdua. Yang ternyata ia berhasil menciptakan lautan mental kedua di tubuh Yu Hao dan menjadikannya wilayahnya sendiri. Bahkan ia pun langsung mengajak mereka pergi ke sana. Di sana di lautan kedua ini Necromancer pun hanya bilang kalau secerca kesadarannya pada awalnya tak memiliki pondasi sama sekali, bahkan kapanpun bisa dihancurkan. Tapi dengan adanya emas kehidupan ini ditambah lagi dengan kekuatan kehidupan pohon emas yang saling melengkapi, maka ia pun bisa berubah ke wujud manusianya lagi yang benar-benar sangatlah keren, nih kan? Jadi inilah wujud asli dari sang Dewa Necromancer aka Yilai Kese ya lur ya. Selain itu Necromancer juga langsung membawa Yu Hao ke lautan mentalnya ini. Sontak Yu Hao yang baru melihat sosok asli dari Necromancer ia juga sangatlah kaget. Tapi jelas Necromancer pun hanya bilang kalau inilah fungsi dari emas kehidupan, di mana emas kehidupan adalah kekuatan kehidupan yang sangatlah besar. Tentunya setelah terkurung selama jutaan tahun, pisau kehidupan akhirnya menjadi harta pusaka tertinggi setelah proses kondensasinya. Di sana ia pun juga bilang kalau tadi ia sudah membukakan mata makhluk hidup di kening Yu Hao, di mana di mata itu Necromancer juga ada di sana. Dan oleh sebab itulah ia pun secara pribadi berterima kasih dan menawarkan agar ia menjadi roh pelindung ketiga Yu Hao saja. Sontak Yu Hao pun tak keberatan sama sekali yang membuat Yu Hao sekarang memiliki 3 roh pelindung sekaligus, yaitu mata spiritual, Kaisar Bingbing dan juga sang Dewa Necromancer ya lur ya. Widih. Di sana Necromancer pun hanya bilang dengan Yu Hao menjadi lebih kuat lah, maka mereka sebagai roh pelindungnya juga akan semakin kuat. Jadi mereka bertiga benar-benar berharap kepada Yu Hao. Yang pada akhirnya setelah resmi menjadi roh pelindung yang ketiga, ia pun menyarankan agar Yu Hao memanfaatkan latihan di sini untuk memastikan masa depannya. Sementara di akademi setelah membaca sebuah surat, Bebe pun benar-benar sangatlah panik dan bergegas pergi keluar. Yang ternyata Tangya sebagai ketua sekte Tang sekaligus kekasihnya sudah memutuskan untuk pergi. Di sana Tangya mengirimkan sebuah surat yang mengatakan kalau ia sangatlah bangga kepada Bebe dan teman-temannya karena sudah resmi menjadi bagian dari 7 Monster Strike.
Tentunya karena mereka sudah menemukan jalannya sendiri, jadi ia juga tak mau kalah dan berniat mencari jalannya juga. Dan oleh sebab itulah ia pun memutuskan untuk pergi dari Akademi Shrek. Tapi meskipun begitu, ia masih sangat berharap agar suatu saat mereka bisa bertemu lagi dan membangun sekte Tang bersama-sama, ya kan? Waduh. Dengan ini Tang Ya si cewek paling ceria pun resmi meninggalkan Akademi Shrek. Sontak Bebe juga tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa bersedih saja. Sementara di sisi lain atau di Kekaisaran Ryu, Hong Chen bersaudara pun langsung menemui kakek tercinta yang bernama Jing Hong Chen. Tentunya sang kakek juga langsung menyambut kedua cucunya itu. Berbeda dengan guru dari Kekaisaran Ryu, karena kakek Jing ini juga adalah ketua Kekaisaran. Jadi ia pun benar-benar meminta maaf karena tak bisa memenangkan turnamen antar benua. Bahkan untuk kesekian kalinya mereka lagi-lagi menjadi runner-up saja. Tapi untungnya kakek Jing tak terlalu mempermasalahkannya karena katanya dalam sebuah turnamen menang atau kalah adalah hal biasa. Bahkan ia pun langsung menyemangati guru tersebut. Apalagi Akademi Shrek sendiri memang adalah penguasanya turnamen antar benua. Namun jika diperhatikan setiap tahunnya Akademi Shrek selalu mengalami penurunan. Oleh sebab itulah mereka tak perlu terlalu bersedih karena ia yakin suatu saat Kekaisaran Ryu pasti akan memutus dominasinya. Alhasil guru pun juga langsung memberitahukan di perjalanan mereka yang kali ini mereka juga menemukan harta yang sangatlah langka yaitu monster 100.000 tahun. Sontak kakek Jing yang tadinya sedikit kesal sekarang sudah memunculkan senyum liciknya, ya kan? Balik lagi ke pavilion Dewa Laut, Xiao Xiao pun akhirnya menjadi orang pertama yang menyelesaikan latihannya. Di sana dijelaskan Xiao Xiao sudah berlatih selama 34 hari. Jelas tanpa basa-basi lagi, Xiao Xiao pun langsung mengatakan kalau ia sudah menemukan arah kultivasinya yaitu menjadi seorang support. Jadi dengan roh pelindung kuali penyegel jiwa 3 kehidupannya, ia bisa mengendalikan, bertahan dan juga menyerang. Jelas jika dikombinasikan dengan seruling Phoenix-nya, ia pun benar-benar sangatlah pede untuk menjadi master roh pertarungan tipe support. Alhasil tetua Muen yang mendengarnya juga cukuplah senang karena katanya dalam sejarah benua dulu belum ada master roh seperti itu. Sampai Yu Hao dan Wang Dong pun akhirnya juga sudah menyelesaikan latihannya. Di mana mereka pun malah bilang kalau tujuannya adalah sekte Tang. Jadi karena roh pelindung kupu-kupu dan palu hautian milik Wang Dong adalah tipe penyerang terkuat, jadi ia berniat untuk melatih kekuatannya menjadi lebih tinggi dan ia juga akan meneliti berbagai cara penyerangan juga. Yang sudah jelas semua kebutuhannya itu hanya bisa dibantu oleh sekte Tang. Sama halnya dengan Yu Hao, ia pun bilang kalau mata spiritualnya adalah tipe pengendali mental. Sedangkan roh pelindung kalajengkingnya adalah tipe serangan. Jadi jika ia ingin menggabungkan kedua kekuatan itu, maka sekte Tanglah yang menjadi jawabannya. Sontak karena mereka sudah menemukan jalannya masing-masing, tetua Muen juga sangatlah lega. Yang pada akhirnya ia pun mengeluarkan 3 tulang roh dan berniat memberikan kepada 3 murid tersebut. Di mana untuk Yu Hao ia diberikan tulang roh lengan kiri kalajengking es sebagai hadiahnya. Sementara Xiao Xiao ia diberikan tulang lengan kanan Wisteria 10.000 tahun. Di mana dijelaskan ini adalah tulang roh tipe tanaman yang langka yang memang sangatlah cocok jika dikombokan dengan seruling Phoenix milik Xiao Xiao. Dan terakhir untuk Wang Dong ia diberikan tulang roh lengan kanan cahaya penghancur iblis. Di mana tulang ini didapatkan secara langsung oleh tetua Muen itu sendiri pada saat ia muda dulu. Selain itu tulang tersebut juga sangatlah cocok kepada Wang Dong yang memiliki elemen cahaya. Alhasil mereka pun sangatlah berterima kasih dan bergegas menyerap tulang rohnya. Tapi di sana di luar tiba-tiba cuaca pun langsung berubah yang membuat para warga pun sangatlah panik. Apalagi di saat yang sama terdengarlah suara seseorang yang menyuruh tetua Suan untuk keluar ya lur ya. Waduh. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. See
Arigatou. Arigatou.